marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua hingga saat ini. Saya Armila Putri sebagai moderator dan saya Priscilla Nadia sebagai pemateri 1. Saya Yusuf Masuro sebagai pemateri 2. Saya Nadia Safari sebagai pemateri 3. Saya Vera Amelia Putri sebagai pemateri 4. Di sini saya akan membacakan, kita semua akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang sistem peredaran darah manusia. Kemudian pemateri 1 akan menjelaskan tentang hasil pengamatan kami terhadap sistem peredaran darah manusia. Silakan kepada pemateri 1. Sistem peredaran darah manusia. Sebutkan jenis-jenis darah yang ada di tubuh kita. Sel darah merah. Sel darah merah berbentuk bulat pipi dengan bagian atau dekonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. 2. Sel darah putih. Jenis-jenis sel darah putih. Galulosit. Galulosit terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Aplasia terdiri dari limfosit dan monosit, plasma darah, dan trombosit atau darah. 2. Dari jenis darah tersebut, di mana dibuat apa tugasnya dan manfaat bagi tubuh kita. Sel darah merah berfungsi untuk membantu atau membawa oksigen ke paru guna diedarkan ke seluruh tubuh. Untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Sel darah putih berfungsi melawan infeksi virus, jamur, bakteri yang dapat menimbulkan resiko tubuh terkena berbagai penyakit. Sel darah putih juga akan memproduksi sifat antibodi yang mampu memerangi beberapa zat asing dalam tubuh. Plasma darah berfungsi mengangkut sel-sel darah yang kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, antibodi, protein pembekuan, hasil limbah, tubuh, dan juga bahan kimia seperti protein dan hormon guna menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Trombosit atau keping darah berfungsi untuk membantu penutupan luka. Trombosit atau keping darah berbentuk fisiknya tidak beraturan atau tidak berinti. Trombosit diproduksi di bagian dalam sumsum merah. Jumlah sel trombosit dalam 1 ml darah terdapat 150.000 sampai 300.000. 3. Gangguan apa saja yang terjadi dalam sistem peredaran darah manusia? Anemia. Anemia adalah penyakit yang terlalu sedikit sel darah merah karena kadar zat besi terlalu sedikit dalam tubuh. Leukemia. Leukemia adalah kanker jaringan pembentuk darah karena tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Hipertensi. Suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Hemofilia. Gangguan ketika darah tidak membekuh secara normal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri 1. Untuk selanjutnya kita memasuki termin 1. Memasuki termin 1 untuk pemateri 2, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Silakan. 1. Dalam sistem peredaran darah manusia dikenal adanya 3 pembuluh darah. Jelaskan perbedaan masing-masing fungsi pembuluh darah. Arteri pengangkut darah menjauh dari jantung, vena untuk mengalirkan darah ke jantung, kapiler untuk mengaliri sel dan menyerap oksigen. 2. Di dalam jantung terdapat beberapa katup atau sekat yang membatasi ruang jantung. Katup semilunaris terdapat antara bilik kiri dengan arta karena letaknya dari katup
milunaris adalah katup di arka. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri 2. Untuk selanjutnya kepada pemateri 3, saya persilakan untuk membacakan pertanyaan dari kelompok lain. Apa definisi dari pembuluh darah? Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke tubuh yang lain. Mengapa orang yang tinggal di daerah pegunungan mempunyai darah yang eritrositnya lebih banyak karena kadar oksigen lebih sedikit. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri 3. Untuk selanjutnya memasuki termin 2. Kepada pemateri 4, saya persilakan untuk membacakan pertanyaan dari kelompok lain. Apa definisi dari darah merah? Sel darah merah sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Sebutkan komponen-komponen pada sistem peredaran darah manusia. Jantung, pembuluh darah, antara lain arteri, vena, darah. Sel darah merah, plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 4 yang sedang menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Sekian presentasi kami dari kelompok mata. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.